Saya kira harus ada yang berani. Kalau melihat figurnya, kita harus ada yang mendorong. Ketika ada seseorang yang tidak bermodalkan hanya uang, tapi dia punya reputasi. Jadi jangan, karena orang dibuat pesimis ketika seorang akan maju dalam pilkada, punya berapa miliar, saya punya 1 miliar, udahlah, daripada buang apa ngarepin laut. Itu satu hal. Nah, yang kita harus perhatikan pelembagaan ini adalah, saya kira pertama dari kematangan partai. Saya kira biar bagaimanapun sebagai orang partai, saya juga melihat keprihatinan ini. Partai ini saya kira menarifkan yang saya tidak pernah kita bayangkan dulu, mengkomersilkan hak politik. Artinya hak dia untuk bisa mengajukan pasangan calon dikomersilkan. Itu saya kira awal dari bencana semua ini. Yang kedua, saya kira saya akhirnya berpikir, ya mungkin dulu agak berdebat kita pada soal pembatasan ini. Saya oke lah, kalau untuk pilkada kita batasi saja berapa persen dari PAD biaya yang boleh dikeluarkan, ya, apakah 10%, apakah 15% dari PAD, sehingga ada pembatasan itu, karena dia tidak mungkin, ya, mau jor-joran, ya kan. Saya kira ketika PAD satu daerah, ya kan, dia akan menyesuaikan dengan irama hidup dan problema yang ada. Ya, itu saya kira. Kalau saya harus lebih pasti lagi. Kalau tadi partai kita atur aja, jadi partai itu tidak bisa. Kalau ada pencalonan itu, dia harus membayar, membeli kursi itu, dilarang itu, diberi denda kepada partai kalau mau melakukan diskualifikasi. Betul, nggak bisa ikut. Itu satu. Kemudian yang kedua, kan banyak pendanaan dari para calon ini digunakan untuk kampanye. Nah, saya kira sekarang kita batasi saja, dan itu bukan diukur dari batasan besaran penyumbang, terus kumpulin sebanyak-banyak bisa digunakan sebanyak-banyak. Justru sekarang dibalik. Penggunaannya yang kita batasi, pengeluarannya kita batasi. Bila perlu, kita beri subsidi sebetulnya, sehingga nanti di antara para calon itu betul-betul ada keadilan. Jadi kita calon yang tidak mampu itu kesempatannya akan sama sebetulnya untuk berkampanye dengan calon yang mampu gitu. Jadi kita buka pendekatan bukan yang banyak digunakan di Amerika misalnya, tapi kita gunakan misalnya yang di Eropa. Jadi itu dibatasi, hanya bisa berkampanye di media ini, hanya media ini yang disediakan. Media yang swasta yang segala macam itu tidak dibolehkan. Jadi dengan begitu proses demokrasi pemilihan pemimpin itu bukan cermin kekuatan finansial. Betul, itu. Tapi kompetensi orang dan apa yang dia bisa sumbangkan. Kalau tidak salah di Filipina ya Pak Hadar, yang dibatasi juga per kapita. Jadi biaya kampanyenya itu ditentukan misalnya Rp10.000 per pemilih. Jadi dari situ maksimalnya berapa? Misalnya 10.000, bisa 5.000. Tapi itu contoh. Tentu saja ini tetap bisa dilanggar. Hanya pengawasannya lebih mudah daripada ini institusionalisasi yang kita bisa lakukan. Pak Putu, menurut Anda gimana yang perlu kita Saya kira sama pandangan kita, bahwa kita harus mulai dari sistem. Dan ketika bicara sistem, maka itu ruang itu ada di regulasi. Nah, kebetulan kita sedang mencoba untuk melakukan revisi Undang-Undang 22, Undang-Undang Nomor 10 2008 dan Undang-Undang 32. Saya kira mungkin dikomunikasikan lewat revisi itu. Tapi ada satu yang barangkali luput adalah persoalan misalnya incumbent gitu. Politisasi anggaran yang acap kali dilakukan oleh incumbent. Sebetulnya ketika DPR dan pemerintah meluncurkan Undang-Undang 12 tahun 2008 yang kemudian meminta incumbent mundur pada saat itu sudah start bagus untuk menghindari politisasi anggaran itu. Tetapi kemudian kan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi ada pendekatan lain Pak Putu. Saya kira tidak pas juga kalau kita meminta orang itu mundur, incumbentnya menjadi calon. Karena itu bukan praktek yang umumnya di dunia. Ada beberapa negara di Asia Selatan melakukan itu. Tetapi menurut saya cukup saja diatur di mana penggunaan dana-dana daerah, dana-dana negara untuk iklan-iklan negara gitu dengan alasan pembangunan lah, sosialisasi, itu yang harus dibatasi, katakanlah. Itu nggak masalah Pak. Karena itu banyak sekali digunakan. Banyak mereka hibah sosial Pak. Kalau Bapak perhatikan APBD di tiap daerah, bansos itu puluhan miliar hibah sosial. Iklan salah satu, tetapi pengembangan artinya penggunaan Jadi katakanlah setengah tahun sebelum pilkada atau di tahun pilkada itu tidak boleh lagi dilakukan oleh mereka, dan ini banyak dipraktekkan di negara lain. Ada konsep ideal sebetulnya ketika Mahkamah Konstitusi kemarin memutus, kalau saja ada konstitusional bersyarat itu dimunculkan di situ bahwa tidak mundur tetapi non aktif, jadi tidak diberhentikan. Ini persoalannya, perdebatan itu kan jangan sampai 5 tahun lalu hanya dia. Saya kira itu bukan substansi Pak. Substansinya Pak Silakan, Pak. Saya pikir substansinya adalah ini adalah soal daya tarik uang, bukan soal PAD.
Kau punya sumber daya alam, punya batu bara, Pak. Itu saya bisa jual miliaran izinnya, Pak. Saya kalau jadi bupati mau terima uang, Pak, 7,5 miliar per tahun, Pak. Jadi nggak ada yang tahu. Bapak mengatakan membatasi biaya kampanye itu bohong saja, Pak. Uang saya tetap jalan, undang-undang nggak jelas. Bukan tim sukses saya ngasih uang, ditangkap pun nggak pelanggaran. Ya, Karena lalu dia bukan solusinya apa? Solusinya kita kunci penawaran. Siapapun mau jadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden, dia harus bersedia membuktikan hartanya secara terbalik sampai dia mati. Ini tidak pernah partai politik berani keluarkan ide ini. Jadi kalau saya mau jadi bupati, Pak, saya mikir. Tetapi itu kan dengan asumsi persoalannya sudah terjadi sehingga harus dibuktikan. Yang harus kita dekatkan LSM, pendekatannya. Maksud saya Bapak bisa lapor, Pak. Misalnya contoh Pak ya, Bapak, saya berhenti jadi bupati, Pak. Bapak lihat rumah saya bangun baru, Bapak lihat saya naik mobil build up, Bapak tinggal lapor KPK, saya tinggal datang, dipanggil. Nah, sehingga hal yang penting itu adalah soal pembatasan biaya yang boleh dikeluarkan. Manakala dia itu kan resmi, Pak. Enggak, manakala dia melebihi angka itu diskualifikasi. Bukan, itu kan resmi, Pak. Saya resmi cuma sekian, saya tidak resminya berapa miliar di belakang Bapak nggak tahu. Bukan asumsinya, Pak Basuki, itu kan pengalaman ketika undang-undang mengatur bahwa yang dibatasi adalah jumlah pemasukan. Tapi yang kita gagas hari ini adalah pengeluaran yang kita bahas ini. Itu yang saya kira. Pak, saya kira Metro TV bikin ini, Pak ya. Saya fokuskan dulu. Sorry, Metro TV saya ngerti. Bikin ini, kita apa? Substansi kita itu apa? Kok pilkada habiskan berapa miliar, berapa triliun? Kok kesejahteraan rakyat IPM-nya masih anjlok? Ya, tapi begini Pak Basuki. Itu loh, kita cari solusi itu loh. Yang kita diskusikan dalam konteks pemilunya. Secara umum, setiap pejabat negara seperti Anda harus bisa membuktikan secara terbalik. Setiap, apapun, lewat pilkada atau tidak. Oke, yang kita coba bicarakan di sini itu proses pilkadanya. Betul. Bahwa kekayaan Anda harus Anda bisa buktikan itu seluruhnya menyangkut kebijakan, bukan hanya pilkadanya. Dan itulah yang dilakukan KPK sekarang ini. Tapi lakukan ini, Pak. Ada proses kita yang lemah di KPK, Pak. KPK itu hanya stempel, Pak. Jadi KPU hanya mensyaratkan saya telah melapor ke KPK. Stempel kok. KPK tidak pernah cek saya nama siapa. Masyarakat nggak bisa lapor. Saya tidak pernah dipanggil. Ya, itu betul. Kalau negara lain itu ada undang-undang ini yang miss dari kita. Ada pasal ini yang miss negara lain, demokrasi. Ada ini, Pak. Ya, oke. Kalau gitu kita nanti diskusikan lebih jauh. Topik khusus nanti. Topik khusus. Topik untuk mencari solusi di Tapi bagi saya solusinya ini gitu. Baik. Berarti masih ada yang perlu diberesin lagi. Sejumlah pengaturan pilkada tadi yang harus kita rapikan ya mengenai pilkada tadi ya. Mas Putu tantangan tadi loh, kalau mau pembatasan anggaran soal DPT diberesin sehingga kita bisa meniru Filipina. Kalau DPT nggak beres, nggak bisa juga pakai itu. Dan memang sebetulnya kalau kita bicarakan pada solusi, kita coba cari dalam konteks pilkadanya. Kita setuju bahwa ini konteksnya anti korupsinya, karena power tend to corrupt. Ya, pasti. Jadi, tetapi bagaimana kita menyelenggarakan? Ini era 2010 ini mulai ini. Pembuktian terbalik itu nanti dilakukan bisa menyusul nih. Ini sekarang di dalam proses sekarang ini ada dua solusi yang saya tawarkan begitu ya. Solusi dalam konteks penyelenggaraan pemilunya sendiri agar dia ongkosnya hemat. Tadi Mas Hadar sudah menyebut adalah gagasan serentak. Kalau gagasan yang kita tawarkan adalah pemilu selama 5 tahun cukup dua kali saja. Pemilu legislatif sekali, pemilu eksekutif sekali. Jadi gambaran saya adalah pemilu presiden, pemilu gubernur, bupati itu dilakukan serentak. Sehingga kita sudah punya hitungan biaya penyelenggaraan pemilu kepala daerah yang sekarang totalnya hampir mendekati 14 triliun dari catatan saya itu tidak akan terpakai selama 5 tahun. Dan pemilih akan datang beramai-ramai, tingkat partisipasi akan tinggi. Pemilu legislatifnya dari ke depan. Itu dalam konteks sistem. Bahwa nanti ada perdebatan soal apakah pemilu lokal nasional. Tapi saya kira kebutuhan untuk merancang pemilu hanya 2 kali itu sudah harus kita gagas. Paling tidak ujung-ujungnya nanti 2019 akan ketemu. Kalau kita mulai 2014, ada 409 yang bisa serentak 2014. Sedangkan pada tahun 2019, 532 pilkada yang bisa serentak. Nah, itu simpelnya itu. Pak Basuki, kalau Pak Basuki apa solusinya? Enggak, makanya saya tetap keyakinan, Pak ya. Kita harus pikir bukan soal pilkada uang dulu. Kita harus pikir untuk apa ada pilkada. Kenapa kita pilih proses demokrasi pilih langsung. Kita harapkan politik lokal ini rakyat bisa mendapatkan yang terbaik. Tapi kenyataannya jujur saja kalau kita evaluasi dengan IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia, sebetulnya bupati-bupati lebih baik gagal daripada yang berhasil, Pak. Nah, untuk itu apa?
Karena bupati-bupati aja yang jadi kaya raya, rakyat tidak. Jadi solusinya selain penggabungan udah cocok, penghematan. Solusi kedua itu kita harus bikin yang mau menjadi pejabat itu adalah orang yang mau melayani. Orang yang mau keluar uang supaya bisa menguasai APBD, APBN untuk rakyat, bukan untuk dirinya. Itu solusi untuk cegah ini semua kalau menurut saya. Dan itu pun dalam konteks pilkada. Jadi proses pencalonannya, bagaimana partai politik menseleksi calon-calonnya. Karena masyarakat kan cuma disodorin saja sebetulnya. Jadi kalau partai politiknya bermasalah, kriterianya nggak jelas, main uang bukan ukuran kapasitas dan sebagainya, akibatnya kan seperti itu. Gitu. Jadi ini perlu ditata juga, Mas. Rekrutmennya, pencalonannya, kemudian proses pembiayaannya juga diperbaiki. Gitu ya. Ya, dan ya saya kira memang kembali kepada hak mengusulkan itu. Saya kira adanya jalur independen menjadi menarik. Makanya kita harus dorong ke elemen masyarakat untuk menseriusi ini. Karena ini menjadi sesuatu yang membandingkan, mengkomparasikan kemampuan berpolitik. Yang kita sedihkan waktu kita menyusun undang-undang bahwa hak politik kita berikan atas prestasi politik pada pemilu. Sekian suara, sekian kursi. Tapi kemudian ketika hak itu ada, itu dikomersilkan, itu apa saya bilang sesuatu yang saya kira tidak komersialisasi kekuasaan, ya, hak politik. Nah, reward politik yang diberikan itu yang saya kira. Tapi itulah masih seru sebenarnya perbincangannya, tapi namun sayang sekali waktunya sudah habis. Saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di Save Our Nation kepada Pak Ferry Mursidan Badan, Pak Hadar Gumai, dan Pak Igede Putu Arta, serta Pak Basuki Purnama. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir malam hari ini. Dan pemirsa, Save Our Nation masih akan kembali nanti di segmen terakhir. Mas Anies Baswedan akan memberikan kesimpulan dari topik kita malam hari ini, money politik dalam pilkada. Tetaplah bersama kami. Dalam diskusi yang tadi cukup hangat, kita menyaksikan bahwa pilkada tujuannya menghasilkan pemimpin lokal yang bisa memberikan kesejahteraan, keamanan bagi masyarakat di wilayahnya. Tapi dalam kenyataannya, seperti disampaikan tadi, tidak selalu terjadi itu. Ditunjukkan dari indeks pembangunan manusia, ternyata angkanya tidak banyak berubah. Bagaimana kita memperbaikinya? Nah, pilkada sekarang, dalam konteks diskusi pada malam hari ini, kita melihat persoalan uang. Kita nomor satu memastikan bahwa uang tidak menjadi penentu utama seseorang bisa menjadi calon. Ini satu faktor yang fundamental. Yang kedua, bahwa demokrasi yang kita bangun selama ini adalah demokrasi yang memberikan peluang yang sama bagi semua. Karenanya harus difikirkan cara terobosan agar pembiayaan itu bisa diatur secara lebih baik. Tadi kita diskusikan tentang pembatasan pengeluaran, bukan pada sumbangannya, tapi pada pengeluarannya. Pengeluaran dibatasi. Kalau perlu bahkan tadi dikatakan disubsidi. Jadi dengan cara seperti itu, maka siapa saja diharapkan bisa maju menjadi calon, bukan karena kekuatan uang, tapi karena kompetensinya. Kemudian yang juga tadi kita diskusikan secara cukup mendalam adalah persoalan rekrutmen. Partai-partai politik sudah harus mulai mencari kader-kader potensial yang mereka bisa tawarkan untuk masyarakat. Karena pada akhirnya masyarakat menginginkan proses ini bukan semata-mata menang karena iklan atau menang karena kampanye yang besar-besaran, tetapi menang karena ada kompetensi pemimpin baru yang bisa memberikan kemajuan bagi daerahnya. Jadi dalam diskusi kita pada malam hari ini, sebenarnya kita melihat ada problem, tetapi ada contoh-contoh solusi, dan mudah-mudahan di 2010 kita menyaksikan era pilkada yang lebih baik. Baik, Mas Anies, itulah semangat Save Our Nation. Dan pemirsa, demikian Save Our Nation untuk malam hari ini. Namun kami akan kembali lagi minggu depan di hari yang sama, hari Kamis, jam 20:05 waktu Indonesia Barat. Dan topik yang akan kami bahas minggu depan adalah etika dalam berpolitik. Iya, pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Frida Litwina dan saya Anies Baswedan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.